Ahlan wa sahlan. Welcome to Darul Ilmi Podcast. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Darul Ilmi Indonesia yang berbahagia, kembali lagi kita pada acara podcast Darul Ilmi. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pada kali ini, para pemirsa Darul Ilmi Indonesia, kita akan mengulas sebuah topik atau judul kita kali ini adalah santri dari luar pulau atau santri luar pulau. Seperti yang kita ketahui di episode sebelum ini kita sudah berbincang sama salah satu santri yang dari Papua. Nah, untuk kali ini nih kita akan berbincang bersama salah satu santri yang berasal dari Jambi. Wah, masya Allah. Ini santri kita ini badannya kecil, tapi semangatnya besar, cita-citanya besar dia. Nah, jadi bagaimana kehidupan dia sebelum dan ketika sudah di sini dan cara belajar dia, karena memang santri ini nih, nah, dia itu salah satu santri berprestasi loh. Nilai akademisnya kemarin nilainya 79, menempati posisi keempat di pesantren. Maka kita dengarkan nanti bagaimana motivasi motivasi dia santri umur 12 tahun tapi berani keluar dan berani merantau keluar pulau ya. Mari, ini kita santri kita namanya Muhammad Alan Mahatma ya. Oh, masya Allah. Assalamualaikum Alan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Bil khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Alan. Alan sekarang umur berapa? Umur 13. 13 ya, 13 tahun di 2023 ini umur 13 tahun. Alan ini salah satu santri di pesantren modern Darul Ilmi Indonesia. Ya, dulu ujiannya online kan? Jadi Zoom kan? Ya, jadi Zoom dulu. Jadi nggak datang ke sini. Dan bagi para santri, calon santri yang berasal dari luar Jawa atau luar pulau pun juga tidak harus datang ke sini kalau untuk ujian. Jadi untuk for your information nih, jadi untuk seluruh santri, calon santri yang dari luar Jawa bisa via Zoom. Salah satunya ini santri kita ini Akhi Alan ini. Ya, Akhi Alan dari Jambi ya. Jambi di kota atau di desa, di pelosok? Di desa, Sat. Di desa pelosok ya. Jarak rumah sama kota, bandara lah, itu berapa lama? Sekitar 4-5 jam. Masya Allah, berarti harus melewati hutan ya. Selain hutan, laut, sungai, rimba, semua. Masya Allah. Kesini dulu diantar pakai Pertama datang pakai mobil, Sat. Mobil ayah ya. Terus yang kedua setelah itu liburan kemarin pakai bis ya kesini ya. Kalau liburan naik ke Jambinya naik pesawat. Naik pesawat, pas balik kesininya Naik bus. Masya Allah. Berapa jam kalau naik mobil? Kalau naik mobil 1 hari 1 malam juga. Masya Allah, ini semangat sekali beliau nih. Seperti yang saya sampaikan tadi, badannya kecil tapi semangatnya besar. Masya Allah. Ya, Akhi Alan dulu SD di Jambi. 6. SD di Jambi. Ayahnya namanya siapa? Nama ayah saya Amra Muslimin. Masya Allah. Ibunya? Mary Elpiani. Masya Allah. Dari di Jambi dulu SD atau MI atau memang pesantren atau bagaimana? SDIT, Sat. SDIT ya. Jadi memang sudah ada bekal baca Al-Quran ya dulu ya. Tapi Imla, dikte bahasa Arab belum? Imla pas di SD cuman kayak belajar BTQ, baca tulis Quran. Oh gitu aja ya. Jadi benar-benar ya boleh dikatakan belajar dari nol juga. Nah. Sama kayak Akhi Yunus ya. Oh iya. Tapi bukan mu'alaf kan? Bukan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Akhi Alan 1 hari 1 malam perjalanan dari Jambi menuju Bogor. Apa sih dan kenapa sih? Pertama pertanyaan Ustadz, kenapa mau merantau itu dulu? Kenapa mau merantau? Awalnya ngelihat kakak
punya semangat banget ke pesantren ke Bekasi. Oh, kakaknya juga pesantren, santri di Bekasi tapi ya. Oke, kakaknya sekarang SMA. Ya, SMA. SMA di pesantren itu. Oke, lanjut. Jadi kayak dari diri sendiri juga pengen ikut kakak gitu, pengen ikut ngerantau juga. Merantau juga ya. Sebentar, di rumah ada adik? Di rumah ada. Ada satu adik ya. Oke, terus lanjutkan semangat merantaunya. Jadi pengen ikutin kakak gitu. Jadi kalau pengen pulang atau apa bisa main tempat kakak dulu bareng pulang gitu. Oh, Kan gitu. asik gitu kan. Ah, Terus pengen ngerantau juga pas awalnya ngelihat pesantren Darul Ilmi sangat tertarik gitu. Apalagi kan masih generasinya yang masih alumni pertama ntar kalau tamat tuh. iya betul. Jadi pengen aja merantau ke sini jadi ikut kakak juga gitu. Jadi sebelum Alan memutuskan ke Darul Ilmi nih, pasti kan ada beberapa pesantren yang jadi calon buat masuk Alan nih. Kenapa milih Darul Ilmi? Tentunya masuk Darul Ilmi untuk tolabul ilmi dan juga untuk ibadah dan untuk meningkatkan skill-skill Anda dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris juga. Masya Allah. Masuk pesantren dipaksa atau kemauan sendiri? Masuk pesantren kemauan sendiri Seth. Kemauan sendiri dengan dipaksa. Enggak. Kemauan sendiri dengan dorongan orang tua, ya kan? Dukungan orang tua kan? Alhamdulillah. Emang sama Alan itu di pesantren apa yang Alan cari di Darul Ilmi? Darul Ilmi anaknya mencari yaitu tadi menuntut ilmu dan beribadah dan untuk ujian mental juga Ustaz. Mental, Masya Allah. Untuk ujian mental dan untuk kemandirian juga dan belajar ilmu-ilmu masyarakat pas gede ntar. Masya Allah. Jadi kan kita ketahui sendiri pesantren itu kan miniatur kehidupan bermasyarakat, ya kan? Jadi bagaimana kita bermasyarakat di pesantren itulah. Jadi kita harus memahami orang yang keras, orang yang mudah nangis, orang yang lembut, orang yang dengan berbagai watak dan sifat ya dan karakter ya. Jadi itu ya yang membuat Alan ter-challenge ya. Benar-benar ini ya terpacu untuk masuk ke Darul Ilmi ya. Oh, Masya Allah. Kalau Alan sendiri cita-citanya pengen jadi apa sih? Cita-citanya menjadi pilot Ustaz. Masya Allah, kita doakan ya para pemirsa semuanya. Semoga nanti Alan di 10 tahun lagi ya. Kelamaan gak sih? Enggak ya, 10 tahun lagi lah sama pendidikannya dan sebagainya. Kita doakan sudah mengudara. Amin. Nanti juga mungkin itu nanti ada bandara Darul Ilmi mungkin nanti ya. Masya Allah, amin ya. Kita kan bercita-cita, kali aja nanti benar-benar diijabah. Baik, Alan sendiri, apa sih yang Alan rasakan perbedaan sebelum masuk ke Darul Ilmi dan sekarang nih ketika menjadi santri Darul Ilmi? Apa? Sebelumnya apa? Sebelumnya itu merasakan kayak kurang banget nih adab buat ke orang tua. Apalagi yang orang tua juga banyak perlu bantuan jadi pengen ngebantuin orang tua gitu. Jadi pengen ningkatin akhlak buat adab dan untuk menghadapi ujian-ujian juga Ustaz. Jadi sebelum masuk ke Darul Ilmi, Akhi Alan ini benar-benar merasa kok gini ya akhlaknya, kok gini ya adabnya. Kawan-kawan mungkin ya di luar pesantren juga seperti itu ya. Jadi masuk ke Darul Ilmi dengan niatan ya untuk lebih baik, memperbaiki lebih baik di segi akhlak dan juga adab ya. Kalau agama sendiri, ilmu agama sebelum ke pesantren dan ketika di pesantren bagaimana? Ilmu agama ya kalau misalnya ilmu agama anak kalau di SDIT itu ya kayak formal-formal aja tuh kayak fikih, pelajaran agama Islam dan sejarah gitu doang. Tapi di pesantren ini banyak kayak sejarah Islam lebih ditekanin lagi, ilmu agama tetap ditekanin lagi dan bacaan Al-Quran juga Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau ketika SDIT dulu belajarnya umum ya, general ya, tapi di sini lebih eksplisit ya, lebih bukan hanya apa itu sholat, tapi rahasia di balik gerakan-gerakan sholat, ya kan? Jadi bahasa Arab pun juga bukan hanya hadza maktabun, tapi juga secara nahwu, sorof semuanya dikupas tuntas ya, dikulitin lah gitu ya, Akhi Alan ya. Alhamdulillah barakallah. Kalau ini hafalan sendiri
selama hafalan Al-Quran, selama jadi santri di sini menambah gak hafalannya? Lebih banyak mengulang sih Ustaz, dari yang hafalan Murojaah ya. Berapa sudah dapat dulu? juz 30 doang Ustaz. Juz 30. Tapi nanti ada target ya. Jadi minimal 6 juz ya sebelum keluar ya. Masya Allah. Kalau hobinya sendiri, akhialan apa? Hobi futsal Ustaz. Futsal. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan hobi futsal akhialan itu, apakah pesantren menyediakan ranah atau wadah untuk peningkatan skill akhialan di futsal itu? Pesantren juga semangat dengan masih kurangnya fasilitas di pondok Masih minim. ini. Ya, masih minim fasilitas, tapi semangat dari anak-anak sini yang pengen jadi pemain futsal dan lain-lain untuk meningkatkan skillnya cukup banyak sekali Ustaz. Jadi pesantren juga sangat mendukung dari skill anak tersebut Ustaz. Diasah ya. Nah itu teman-teman. Jadi pesantren itu bukan hanya tentang agama doang. Ini salah satu bukti. Hobinya adalah futsal, main futsal. Tapi di pesantren diberikan wadah, diberikan dukungan supaya peningkatan skill. Jadi ada juga mentornya kan, ada ustadz yang membimbing, ada latihan fisik, ada latihan skill dan lain sebagainya untuk peningkatan. Jadi sebenarnya pesantren itu untuk memberikan kunci kepada setiap santri dalam konotasi positif ya, kunci. Terserah si santri itu mau membuka lewat pintu mana, mau pintu mubalik atau pintu futsal atau pintu olahraga dan lain sebagainya, itu dikembalikan kepada santri itu sendiri dengan berasaskan ilmu-ilmu agama yang sudah kuat pastinya. Masya Allah. Kalau bahasa Arab sendiri ya akhialan, sudah berapa kosakata yang sudah dihafal? Sekitar 350 ribu. Masya Allah 350 pemirsa. Apa enggak iri kita sudah hafal 350-an, berarti lebih 350 kosakata bahasa Arab. Nah sekarang kayak sebelumnya di episode sebelumnya ada Akhi Yunus hadis tafsir mahfuzat, akhialan juga sudah hafal? Insya Allah. Hadis berapa? Hadis sekitar 40-an. Masya Allah, karena beda ya, Akhi Yunus itu sebelumnya kan kelas intensif, kalau akhialan kan kelas SMP, 1 SMP, jadi step by step lah. Sekarang sudah 40-an. Coba deh satu hadis, coba gimana? Hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'ah. Hadis riwayat Tirmizi. Oke, coba jelaskan pakai bahasa Indonesia aja dah. Jadi barang siapa yang keluar atau pergi dari rumahnya hanya untuk semata mencari ilmu, maka ia fisabilillah di jalan Allah sampai ia kembali lagi. Oke, sekarang Ustadz akan kasih tebak-tebakan. Coba dilanjutkan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu. Coba lanjutkan. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masya Allah, barakallah. Coba Ustadz akan tes. Coba jelaskan itu hadisnya. Jadi dari kita harus memulai semua pekerjaan-pekerjaan itu haruslah diawali dengan niat, agar segala pekerjaan itu akan membuahkan hasil apa yang kita niatkan. Masya Allah, jadi segala sesuatu itu berawal dari niat. Oke, ini baru hadis nih. Coba kita ke mahfuzat. Coba akhialan, coba berapa mahfuzat yang sudah dihafal? 50-an lebih. Masya Allah, 50-an lebih. Umur 12 tahun pemirsa. 50-an mahfuzat atau kata-kata ulama, kata-kata mutiara dari ulama. Coba apa? Coba satu saja. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasalu. Masya Allah, bukan manjada-wajada loh ya. Ini udah ijhad wala taksal sampai akhir loh. Masya Allah. Coba jelaskan. Janganlah bermalas-malasan, lengah, karena perbuatan kemalasan itu akan berakibat penyesalan. Masya Allah. Itu akhialan benar-benar pegang nggak itu kata-katanya? Ya, insya Allah. Masya Allah, sebagai pemecut ya, sebagai penyemangat ya. Oke, yang terakhir tafsir. Sekarang tafsir, coba satu aja tafsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Surat Al-Isra ayat 23. Oke, jelaskan.
Allah telah memerintahkan kita supaya tidak menyembah selain Ia. Dan apabila kita memiliki orang tua yang berusia lanjut atau yang telah kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, apalagi jangan perkataan dan berkatalah kepada mereka perkataan yang mulia. Masya Allah, itu ayat yang menjelaskan harus berbakti kepada orang tua. Berarti kan pas tadi Akhi Alan tadi di awal bercerita bahwasanya saya ingin membantu orang tua, saya minim akhlak kepada orang tua, tapi juga belajar tentang tafsir tentang orang tua, ya kan? Diamalkan nggak itu? Diamalkan. Masya Allah, itu yang penting, ya kan? Itu yang penting. Jadi bukan hanya ilmu saja, tapi juga pengamalan daripada ilmu itu tersebut, ya. Masya Allah, Akhi Alan. Jauh-jauh dari Jambi datang ke sini, merasa puas gak dengan apa yang didapatkan? Merasa puas ya. Puas, tapi harus tetap cari lagi. Harus tetap semangat buat menambah ya. Jadi jangan puas dan stop, tapi puas, tapi setelah itu aktif. Baik, Akhi Alan, karena memang waktu yang tidak bisa panjang ya, Akhi Alan ya. Dan ini Ustadz ingin mendengar, mungkin ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman seumuran Akhi Alan atau pemuda-pemuda yang di luar sana untuk semangat mereka belajar atau nyantri yang bagi yang ingin masuk pesantren dan lain sebagainya. Silahkan Akhi Alan. Mari teman-teman kita bersekolah bersama-sama di Darul Ilmi Indonesia hanya untuk thalabul ilmi dan beribadah tentunya. Saya di sini santri yang jauh, masa kalian kalah gitu kan? Bersama-sama kita belajar dan mengasah skill kita dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Masya Allah, Akhi Alan. Jadi itu ya pesan-pesan buat teman-teman yang di luar sana. Ya alhamdulillah para pemirsa Darul Ilmi Indonesia, kita sudah berada di penghujung acara ini nih. Jadi pada kali ini di podcast Darul Ilmi ini kita dapat banyak ilmu sekali nih. Dari santri yang berbadan kecil tapi jiwanya besar, semangatnya besar, semangat dalam segala hal, menuntut ilmu, mencari ilmu-ilmu bukan hanya agama saja, di lain itu juga sangat bersemangat. Dan juga di umur dia yang baru 12 tahun ini sudah menghafal beberapa pelajaran mahfuzat, tafsir khususnya dan hadis dan juga ilmu-ilmu umum yang lainnya. Maka kita harus sepantasnya untuk tetap meningkatkan diri kita. Anak sekecil ini saja bisa mampu untuk seperti itu, apalagi kita yang diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa Darul Ilmi Indonesia, kita akan berjumpa di lain sesi lagi di podcast Darul Ilmi Indonesia. Di penghujung ini saya ingin mengingatkan satu hal, subscribe, like, comment and share YouTube channel Darul Ilmi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natahaddasu sawiyan, na'budullaha sawiyan, nadrusu huna sawiyan, nadkhulul jannata sawiyan.